kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita mau mendasarinya dengan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini kembali kami berjumpa dengan keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Terima kasih di pagi hari yang indah Tuhan boleh bangunkan kami kembali untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Untuk kami boleh mendengarkan suara Tuhan, memuji Tuhan, dan menaikkan setiap doa-doa kami di hadapan Tuhan. Berbicaralah Tuhan, biar ini menjadi rema dalam kehidupan kami, dalam menjalani aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Kami siap membaca merenungkan kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan dilaut oleh kebenaran firman Tuhan dengan tema perubahan karakter. Perubahan karakter. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang perubahan, setiap kita berbicara tentang perubahan pasti memiliki pemahaman yang berat, ya, namanya harus berubah, ya. Berubah itu enggak instan, berubah itu butuh proses. Nah, di dalam proses perubahan itu tentunya kita harus melihat dan memahami apa dan bagaimana yang diubah dalam setiap kehidupan kita. Karena berbicara perubahan itu pasti sulit, karena harus ada motivasi, harus ada komitmen di dalamnya. Begitu juga yang dialami oleh Petrus, Andreas, dan Yakobus, Yohanes, Bapak Ibu Saudara, di mana keputusan untuk melakukan perubahan yang sangat luar biasa telah dilakukan oleh keempat nelayan itu. Bagaimana tidak, dalam Matius 4 ayat 9 sampai 22 berkata, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia."
Dan mereka segera meninggalkan perahunya dan ayahnya lalu mengikuti dia. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes dikatakan di sana mereka rela meninggalkan pekerjaan utama mereka untuk memulai sesuatu yang baru yang mereka yakini akan membawa perubahan kepada hidup mereka. Mereka beralih profesi dari penjala ikan menjadi penjala manusia yang sehari-hari kehidupannya di laut, di pantai, bersama kapal, bersama jaring, bersama ikan-ikan, bersama ayah mereka. Namun mereka harus mengambil satu komitmen perubahan dalam kehidupan mereka, bertolak dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ini merupakan perubahan yang sulit, perubahan karakter yang sulit bagi mereka. Bagaimana kehidupan mereka sehari-hari di pantai, di laut, menjala ikan. Mungkin karakter mereka karakter yang keras, Bapak Ibu Saudara, mungkin mereka punya ego masing-masing, tapi itu mereka harus tinggalkan demi mengikut apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, keputusan diambil mereka berempat tentu saja sangat berdampak pada kehidupan keluarga mereka. Alkitab mencatat kalau mereka meninggalkan ayahnya yang selama ini membimbing serta bersama-sama mereka menjala ikan di dalam perahu tersebut. Bapak Ibu Saudara, belum lagi mereka harus berargumentasi dengan semua orang yang berpandangan pada zaman itu. Karena nelayan pada saat itu dianggap tidak berpendidikan. Bagaimana mungkin mereka harus mengikuti seorang guru? Mereka yang sehari-hari tidak tahu apa yang harus mereka lakukan ketika mengikuti Yesus, tapi itu mereka harus tinggalkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena Yesus yang mereka ikuti hanya seorang anak tukang kayu yang tidak jelas masa depannya, pastinya orang-orang di situ berpikir, ngapain mengikut, ngapain tinggalkan pekerjaanmu hanya untuk mengikuti dia, yang pada saat itu mereka tidak tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, begitu juga dengan kita. Beranikah kita melakukan perubahan besar dalam perjalanan kehidupan kita? Meninggalkan sesuatu yang mungkin kita anggap berharga, yang mungkin kita anggap tidak layak untuk kita tinggalkan, tapi hari ini Tuhan mau katakan, mari ikutlah aku. Melakukan perubahan besar tidak harus meninggalkan pekerjaan kita yang sudah kita bangun selama ini, meninggalkan keluarga kita. Tapi mengerjakan pekerjaan Tuhan adalah bagaimana kita mau berkomitmen di hadapan Tuhan, boleh mengikuti dia. Berjalan seperti Yesus berjalan, mengikuti karakternya. Itu yang Tuhan mau untuk kita boleh tanggalkan dalam kehidupan kita. Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes meninggalkan pekerjaan yang selama ini mungkin menguntungkan bagi mereka. Meninggalkan ayah mereka yang mungkin kalau kita berpikir secara manusia, ditinggalkan anak-anaknya, bapaknya sendirian, ya sedih pasti ya Bapak Ibu Saudara. Pasti juga mereka mungkin protes lah, kenapa Tuhan kok panggil kami di dalam pekerjaan kami, ayah kami siapa yang jaga? Mungkin bisa saja mereka berkata seperti itu, tapi itu tidak mereka konfrontasikan kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka tahu siapa yang mereka ikuti. Karena ketika mereka berjalan bersama Tuhan, orang tuanya pasti tidak akan ditinggalkan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita memilih untuk meninggalkan bahkan berkorban untuk segala sesuatu, mungkin pekerjaan kita, waktu kita, keluarga kita untuk boleh melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti akan perhitungkan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Maka Tuhan mau untuk kita boleh melakukan perubahan-perubahan besar dalam kehidupan kita. Mengikut Tuhan tidak hanya karena ada keuntungan di dalamnya, tidak untung rugi, tapi mengikut Tuhan tanpa ada protes, tanpa ada hal-hal yang mau kita pertentangkan di hadapan Tuhan. Tuhan melihat apa yang kita kerjakan, maka lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk mengubah karakter kita, untuk menjadi karakter Yesus memang membutuhkan perjuangan. Banyak harga yang harus dibayar agar memiliki karakter Yesus. Itulah yang dilakukan oleh Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes. Dunia mengakui kebenaran dan keputusan mereka mengikuti Yesus setelah ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Maka yang menjadi pertanyaannya dalam kehidupan kita, apakah kita juga mengambil sikap yang sama seperti
Yakobus, Andreas, Petrus dan Yohanes untuk boleh benar-benar berkomitmen sungguh-sungguh meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan dan kembali berjalan bersama Tuhan, melayani Tuhan bersama, melakukan apa yang Tuhan mau perintahkan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang Tuhan inginkan untuk boleh kita kerjakan dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita merubah sikap hidup kita. Merubah sikap hidup kita, memilih untuk berkomitmen sungguh mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa ada hal-hal yang mungkin mengecewakan hati Tuhan, tapi marilah kita dengan sepenuh hati kita untuk boleh mengikuti Dia dengan sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita boleh memuji Dia, kita mau katakan musim akan selalu berganti. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hormat kami naikkan di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk saat pagi hari ini. Tuhan izinkan kami bersama-sama dilaut oleh kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dengan komitmen yang sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah setiap kami jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat boleh ada dalam lindungan dan penyertaan daripada Tuhan. Hamba berdoa berkati setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu yang ada di GMI Jakarta Pusat, baik dalam pekerjaan, baik dalam usaha,
anak, cucu, orang tua, mantu. Biarlah Tuhan yang terus menolong memberkati kehidupan mereka. Dari setiap persoalan, pergumulan yang mereka alami, Tuhan mari Engkau hadir di tengah-tengah keluarga mereka, memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan pergumulan yang sedang mereka hadapi. Hamba juga berdoa menyerahkan untuk anak-anak jemaat-Mu yang sedang dalam menempuh pendidikan, baik di bangku sekolah dasar, menengah, atas, pendidikan kuliah, bahkan untuk dalam pekerjaan, mencari pekerjaan, bahkan merindukan keturunan, merindukan pasangan hidup Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar, menjawab dalam waktu dan rencana-Mu saja ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan untuk keluarga jemaat GMI Jakarta Pusat ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang terus menolong memberkati kehidupan mereka. Hamba juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk gereja-Mu GMI wilayah 2. Biar Tuhan yang terus menolong memberkati gereja-Mu ini dalam setiap kepemimpinan yang ada, hamba Tuhan, bahkan juga jemaat-jemaat lokal, supaya kami boleh bergandengan tangan bersama-sama memajukan gereja-Mu, gereja Tuhan di tempat ini, di GMI wilayah 2, supaya semakin menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang berakar, dan senantiasa jemaat-jemaat yang senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap pembangunan geraha yang masih terus berproses. Biar Tuhan terus menolong memberkati setiap tukang-tukang yang mengerjakan dana yang dibutuhkan, Tuhan Engkau cukupkan. Bahkan di dalam mempersiapkan diri untuk konta, Tuhan juga menolong memberkati setiap para pendeta-pendeta supaya mereka boleh mengikuti dengan baik, dan apapun hasil yang diputuskan itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan kami juga rindu Tuhan, Engkau terus menolong memberkati gereja-Mu GMI wilayah 2 ini. Hamba juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap program besar yang ada di GMI Jakarta Pusat ini. Engkau yang terus menolong memberkati sehingga setiap program-program yang dijalankan itu semua boleh memuliakan nama Tuhan. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Engkau yang menolong memberkati bangsa ini sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap para pemimpin yang ada di bangsa kami ini maupun Presiden, Wakil Presiden, dan juga jajaran yang ada di dalamnya. Biar Tuhan yang terus menolong memberkati mereka dalam setiap kepemimpinan mereka, sehingga kepemimpinan mereka menjadi berkat bagi setiap rakyat Indonesia ya Bapak. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk setiap apapun yang terjadi di bangsa ini, Tuhan kami percaya Engkau melihat, dan kami percaya Engkau masih memberkati dan menolong bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan nama-Mu saja. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Biar apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami boleh menjadi berkat lewat perkataan, tingkah laku, perbuatan kami. Kami akhiri doa pagi kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.